kontak mas. Lho, gak urip. Ya, klaksone. Gak urip. Klaksone ya ora urip. Tarik mundur. Tarik mundur. Tarik mundur. Putih. Jos. Tarik atas. Jos. Keluar kontak. Tak kontake. Jos. Speedometer. Jos. Klaksone. Jos. Startere. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita masih jumpa lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekan-rekan di sana sehat selalu dan sukses semuanya, jauh dari barat, dilancarkan segala urusannya. Kawan ya, ini ada motor Kawasaki KLX BF, oke. Nah ini kenapa sih bodinya dibuka kayak gini? Nah, nanti akan kita buka sedikit poinnya. Nanti untuk proses analisa kita gunakan dua alat tester dan testpen 12 volt. Nah itu seperti yang dipegang masnya testpennya. Ini yang dipermasalahkan oleh masnya itu secara tiba-tiba. Jadi motor ini yang dikeluhkan inti poinnya apa mau bro? Mati, nggak mau starter. Kalau pada hukuman nggak mau starter, nggak mau klakson, nggak mau mati semua bro. Mati semua, bahkan hidupnya angel. Oke. Untuk Kawasaki kelas ini yang sesuai dikeluhkan oleh masnya tadi, satu susah starter, keduanya kadang hidupnya susah, sennya mati, kemudian klaksonnya yuk mati, ya toh, untuk sistem jalurnya mati. Berarti ada sangkut pautnya dengan sistem kelistrikan yang ada hubungannya dengan sistem pengisian yang bersangkut paut lingkungannya dengan sistem baterai ataupun aki, gitu kawan ya. Jadi pastikan aki itu normal ketika kita ngecek kelistrikannya. Oke, motor ini tanpa aki masih bisa nyala dengan di engkol. Motor ini tipe kelistrikannya sudah DC, pengapian DC, tapi belum full wave ya. Lampunya masih ngambil dari spool, kiproknya versi 4 kabel. Oke, kita ambil titik kesimpulan. Ini sengaja kiprok sudah dilepas biar cepat, karena kiproknya letaknya di sini. Oke, ini aki kita minjem, akinya dia yang besar, karena akinya dia ngedrop tuh, masih di jas tuh di dalam. Gila, testpen 12 volt, testpen sen. Jangan pakai testpen LED ya. Testpen LED kayak apa? Kalau testpen LED itu testpen tipuan. Kecuali kita untuk lihat sensor-sensor yang benar-benar arus kecil kita gunakan ini. Kalau kita mau lihat keutuhan kabelnya, nggak usah pakai ini. Nggak rekomendasi. Kita pakai LED apa? Kita pakai 12 volt. Isinya lampu sen dulu. Lampu sen, lampu seri, gitu. Ini sikringnya 2 ya. Yang satu emergency. Merah itu yang nanti akan bersirkulasi input ke aki, ya toh, dari aki kembali lagi ke sikring. Pastikan ada arusnya, mau di kontak maupun non kontak harus ada arusnya. Kemudian dari sikring outnya ke putih mas, putih. Nah nanti putih ini akan bekerja sama ke bagian kunci kontak, bekerja sama ke bagian kiprok. Nah pastikan ini ada arusnya di merah polos, kemudian di putih melewati sikring sini. Pastikan sikringnya nggak putus, kemudian nggak jemperan. Yuk cek. Nah, 15 ampere ya versinya ya. Oke, sip. Terakhir di putih. Ini kunci pertama. Selesai ya. Kita tutup, masuk ke kunci. Ini real ya, terpasang semua, nggak ada yang terlepas untuk kelistrikannya. Sini ya kawan ya, dari belakang. Aki sudah kita cek normal, real, nggak kita lepas. Di kunci kontak. Di sini nggak hidup lampu netralnya. Ketika di sini nggak hidup, berarti arus yang dari aki yang melewati sikring tadi nggak nyampe sini dong bro. Kadang we tir-tir iki. Nek wis kaya ngene susah banget hidupnya. Wis angel urip, listrikan yo nggak bisa aktif. Karena kunci kedua di sini ya, kotik-kotik kaya mau masuk ke sini. Nah, ini kita ambil dari jantung kunci kontak. Seret ya. Nah, ini yang kunci kontak, lepas soket kontak. Apakah kunci kontak? Bisa jadi. Apakah jalur kontak? Bisa jadi. Apakah jalur kabel yang masuk ke kontak? Bisa jadi. Ini yang di kontak, tak sisihkan. Ini yang dari bawah, yang dari jaringan sikring tadi. Di sini ada 2 kabel, putih polos dan coklat. Putih polos ini kalau di Kawasaki ini inputnya, input yang dari jaringan sikring di jumper ke kiprok untuk standby sikring, untuk standby di kiprok juga, dan untuk standby di kunci kontak. Pastikan putih ini ada arusnya dulu, maka pakai 12 volt testpen. Yuk. Nah, tiur per
Yuk pasang sini, pasang di kunci kontaknya. Wis dipasang ya, kontak mas. Loh gak urip ya, klakson nih gak urip, klakson ya ora urip, mati. Yo saiki yang putih dari sini naikkan ke atas, pen. Loh males, mana nggak ada arus yang naik. Apakah soket yang putus tengah jalan ya tak? Yang dari sini mas, yang putih dari bawah naik ke kunci kotak sini, nanti keluarnya ke coklat sini ya. Kene ya, coba dikasih jarum mentol di sini, dari kontak ke bawah itu coklat polos, dari sini langsung pembagiannya coklat. Nah kayak strumi Enggak. padahal sudah dikunci kontak. Nah berarti tema pertama ada di persoketan di kontak sini kurang sehat, yang keduanya di arus putih sini. Yuk sekarang kita ngusut di kabel putih ini. Kadang putih ini ada, kadang enggak, kadang redup, kadang tidak. Nah tapi nanti kita akan lakukan pemberesan juga di soket sini. Nanti soket potong aja, langsungkan saja karena beli soketnya nggak ada. Oke, terus saiki kita usut kabel warna putih. Karena kalau putih ini mengalami masalah, kelistrikan nggak bisa naik total, pengisian juga mengalami gangguan, dihidupin juga susah. Yuk ke belakang, ke daerah perakian. Dari sini putih ya, ini ada arusnya, dari bawah ada ya dah? Yang ini aki plus. Nah ada. Sekarang yang ini turunnya kemana? Set kiprok. Nah makanya kalau arus putih ini nggak lancar, speedometer nggak hidup, hilang ya lu ripani. Nah di sini ada kabel putih. Putih ini nanti untuk sistem pengisian aki di kiprok ada 4 kabel ya. Kuning untuk penerangan lampu langsung dari spool, hitam kuning itu masaknya kalau Kawasaki, kemudian putih merah itu pengisian dari spool masih berupa AC, kemudian putih polos nanti masuk ke aki untuk sistem pengisian, di jumper ke sistem kontak ketika aki ngedrop motor masih bisa nyala. Nah ini kalau di jalur putih ini nggak connect, putus tengah jalan, pengisian juga akan gagal, di daerah perkontakan speedo juga akan gagal. Oke, putih di sikring ada, putih sini ada nggak mas? Putih polos nggak ada putihnya. Real ya kawannya, real ini ya, real ya. Dari sini ada nggak di akinya? Nanti dikira aki ngedrop. Ada ya, ada ya. Sekarang di sikring loh, enek tapi kesini di putih sini dari sikring orang enek tier ya. Dari sini gimana, wong dari sikring di jumper ke kiprok ya dah. Dari putih ini nanti dinaikkan ke kunci kontak, aneh nggak saiki, kadang hilang kadang enggak nih ya. Putih ya, putih dari sikring naik ke kiprok, naik ke putih sini loh, hilang nih, coba loh nggak hidup. Nah gitu kawan urutnya. Berarti kesimpulannya kita temukan di mana? Di bagian putih yang dari sikring, di tengah-tengah sini mungkin jalur putih ada gangguan. Dari sini tidak bisa sempurna masuk ke sini. Dari sini ditambah lagi soket sini bermasalah. Mudeng kawan ya. Poin putih harus kita ambil. Di mana jalur kabel putih? Ada di kepokan. Oke, kita lihat. Iki enek banyu nih, oke. Nah, ini banyu tok. Wis. Karena ini penyakitnya tiba-tiba. Di banyu tok. Oke kawan ya. Wis, aki ini dicepot dikit plus sih, bahaya karena kita mau blekrek kabel di sini. Wis tak siap nih kabel nyar ya untuk nyuntik nanti ya. Poin yang sudah kita ambil posisi penarikan kesimpulan, di sikring tuh kuncinya 2 tuh. Plus itu nanti masuk ke aki, putih itu yang dari kiprok masuk ke aki melewati sikring ya untuk sirkulasi pengisian. Jadi kalau putih yang dari sikring ada, yang ke kiprok nggak ada, motor gak bakal urip uang nih. Kalau speedometer urip gelem, tapi kalau speedometer istebongko angel uripane. Kelistrikan ya angel juga, karena ada pemutusan jalur, ada kurang sehatnya jalur di jalur putih. Karena putih yang di sikring di jumper ke kiprok, dari kiprok nanti di jumper lagi kunci kontak. Kalau aki ngedrop ben iso urip motornya di engkol. Ini double starter ya nggak sehat, bel klakson ya nggak sehat, speedometer ya males ngono kira-kira. Kita ambil titiknya biar dibleker sama kangnya di jalur tengah. Biasanya untuk Kawasaki itu di bagian tengah itu yang sering terjadi masalah banyu. Terus ada keroposan di daerah sini, tak cepote
Kayak warna hijau-hijau, kropos-kropos. Oke ya, ini mau nggak mau harus kita lakukan pergantian soket baru atau dicoplok soketnya, diamplas lagi. Tapi untuk titik amannya karena separah jerone kayak salju parah, tak potong, tak sambungnya langsung, nanti tak solder. Oke, yuk tak beresi, tak potong sambung di sini, nanti di sana biar real dibuka dulu, sehingga langsung tak dadeknya sambung. Oke, masih dalam proses pensolderan kawan ya, karena soketnya bledrek. Wes, nah ini yang dari bawah putih, strumnya dari bawah, masuknya ke kunci kontak coklat. Setelah kunci kontak yang akan dikeluarkan berupa out setelah kunci kontak coklat nih. Nah yang dibagi ke setiap kelistrikannya coklat. Masa nih itu hitam leres kuning. Sekarang kita masuk ke belakang. Yang tadi ada informasi kabel putih males, kadang munggah, kadang ora, kadang males, kadang wis tak blekrek. Karena di sini ada indikasi ada kemungkinan kabel itu rapuh di tengah perjalanan. Ketok ya, aki udah dipasang. Sekarang kita tarik jalurnya. Ya, tarik jalur. Merah dulu, tarik jalur dari aki ke sini. Tarik jalur, tarik terus tespennya, ikutin saya. Ikutin saya. Ada di sini. Tahan. Oke, tahan dulu. Kabel ini lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wes, gak usah dikatain kabel 11. Kita ambil titik poin putih. Putih ini. Ambil jarum pentol sini, Mas. Putih ini, Mas. Bread. Oh, sudah tak tarik jalur putih. Loh, enak arus kok. Yuk gini. Rono toh. Biasanya penyakit KLX nih ada di sini nih, kawasan sini nih. Kita naik ke sini. Kali ini soket spool ya. Ketok. Iki soket spool ya. Gini biasanya masalah-masalah ini. Harus ditarik ini ki. Tapi intinya di mana? Intinya putih. Berarti putih aja kita ambil. Nah, ini putih. Ini putih. Kita ambil putih yang di sini. Ketok ya bro, rel iki gak ono rekayasa. Astagfirullah, iki pedet bro. Wuh, ketok pedet. Wah, iki disambung maknyus selesai masalah. Ya dari situ. Loh, ketok ya. Apa sih? Tak jomi. Korosi. Kok bisa korosi ya Mas ya? Namanya bro, namanya sambungan kena air sedikit suwi-suwi jadi oke. Nah iki keropos juga ndak iki. Yo iki koyo ngene iki meh iki. Iki positif tuh kok gini ki bread iki. Nah iki enak struming enggak Mas? Dari sini Mas, putih sini Mas. Ada Mas, sini Mas, ada enggak Mas? Ada Mas, di sini Mas. Ada enggak Mas? Enggak ada. Lalu logikanya gini. Logikanya strum yang dari sini enggak bisa masuk ke kiprok. Yang diserang apa? Akinya gampang ngedrop, zaman beli aki baru percuma. Iya, akinya dicas nanti keserot. Jadi strumnya dongnya dong ora. Hidup segar mati tak mau, enak mati sekalian daripada hidup segar mati tak mau, susah nyarinya. Nek mati pisan, nek urip pisan, enggak setengah mati. Makanya rekomendasi kita pakai tespen 12 volt. Nek sampean pakai tespen LED sampean akan ketipu. Gitu kawan ya. Wes real ya saiki jajal sih. Iki dibuka sambungan rono. Karena ini putih ini nanti dijemper kedua tempat nih. Dua tempat. Tempat pertama di pro, tempat kedua kontak. Langsung disudet lebok nih gini sih, ikut dirapeli disudet. Sambung ya. Ini hanya emergency dulu. Nanti kalau sudah tak beneri. Tarik lagi Mas. Tarik mundur. Putih. Jos. Tarik atas. Jos. Keluar kontak. Oke. Enggak jos, urung di kontak bos. Tak kontaki jos. Speedometer. Jos. Klakson nih. Jos. Starter. Nah. Oke, pengisian nih. Kalau di sini ada, pasti di sini ada ya. Motor ini aki ngedrop masih bisa nyala. Iya dah. Cepot aki, mati nggak mesinnya? Harusnya hidup. Kalau mesinnya mati, berarti kiprok ada masalah. Tipe pengisian berapa? Tipe pengisian menurun. Sama tipe 1 fast. Nah, normal berarti. Ya, mau diukur pakai tester. Ayo. Ambil tester. Skalanya DC. Karena melewati kiprok. Kalau yang dari spool masih AC. Tarik ini kayak yuk 20 volt DC ya. Pokoknya untuk tipe spool yang masih 1 fast ya, itu rata-rata pengisian menurun. Ini belum full wave. Nah ini kayak problem tester yang merah plus ini taruh di plus aki ya.
masa nih mau taruh di bagian masa aki monggo, di masa bodi monggo. Oke, posisi langsam udah mendapatkan 3,2. Oke, jangan di atas 10 ke atas, berarti over. Maksimum 9 dari 10 misalkan langsam turun ke bawah. Gas mas. Nah, tipe menurun, yang penting tipe menurun jangan 0. Nah, berarti normal ini progres jos. Wes pasang. Nah, kalau dicepot akhirnya kok mati, ya berarti sama periksa tuh di jalur spool kabel warna merah putih, masanya pedot ora. Kalau kuning kan harus dikatain itu lampu, ya toh. Kuncinya di putih ini, putih polos dan putih merah. Putih merah dari spool, putih polos dari kiprok masuk ke aki, ya toh. Putih merah AC, putih polos DC. Kalau yang dari spool mati, yang di bagian kiproknya ini ada arus dari aki. Kalau akinya ada, motornya nyala. Kalau akinya ngedrop, motornya mati. Gitu, mau denger? Tak contohkan logika yang dari tengah sini. Nah, jadi dengan contoh logika yang tadi males-males, tak cepot ya, berarti kelistrikan nggak normal ketemunya. Set, oke, sampai gateknya starternya. Nah, di speedometernya kayak gitu. Belnya nah, tak patemen ora bakal urip. Tuh, pasang, sambung. Yo, starter. Urip kuwi, jos kuwi. Starter. Gerang, klakson. Tak cabut. Set, klakson. Starter. Nah, pasang. Nah, klakson. Selesai masalah. Pateni. Oke, kita beneri kabel kropos di sini jebret, solder ke sini jebret, ini dibeneri jebret. Selesai, tinggal masang. Oke, gitu kawan ya untuk analisa daripada sistem kelistrikan daripada Kawasaki KLX sama ya. Pokoknya ini semua motor itu sama saja lah, ngecek arusnya. Kuncinya kita masuk dasarnya dulu aja, aki, sikring, kontak itu dasarnya. Ya. Paham ya? Kalau motor yang injeksi, kontaknya ngambilnya rata-rata ada yang dari ECU. Yang penting kita pahami dulu karakter arus yang dikontak. Kalau kontak ini kan datangnya dari aki, kemudian sikring, jempran kiprok, langsung ke sini nih speedometer setnya. Nah segitu kawan, titik poin masalahnya ada di kroposnya sini. Oke, jalur tengah sering itu terjadi di segala Kawasaki-nya, tracker, kemudian KLX, kemudian ada di kroposnya sini. Guys, kita solder semuanya sini dan di sini. Oke, selesai ya kawan ya. Cek terakhir kalinya. Dalam keadaan yang di sini terputus, ya nggak hidup, ya. Oh, ya nggak hidup. Tak sambungi gini. Oke. Tak ubel-ubel. Nah, langsung nyala netral. Langsung. Oke, wes rampung. Oke, gitu saja kawan ya informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia mensupport dan setia mendukung video kami, dan tetap dukung kami dengan cara subscribe di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Like, comment, dan share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.